Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita boleh bersyukur boleh memasuki hari kedua di bulan Desember 2020 yang adalah bulan di penghujung tahun yang masih dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita untuk ditapaki. Mengawali segala bentuk hidup dan kehidupan kita dalam sepanjang hari ini, kita dasari dengan persekutuan kepada Tuhan di dalam firman-Nya melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang. Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, mari mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Seperti rusa yang merindukan air, ya Allah, begitupun jiwa kami senantiasa merindukan Tuhan. Merindukan tuntunan, pemeliharaan dan berkat Tuhan selalu nyata dan baru dalam kehidupan kami. Kami boleh menapaki hari kedua di Desember, bulan terakhir tahun 2020, yang mana di dalamnya kami menikmati kasih karunia Tuhan. Kami akan melandasi seluruh kegiatan kami dalam sepanjang hari ini dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, dan kami mohon hikmat daripada Tuhan sehingga kami dimampukan untuk memahami mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam edisi Rabu 2 Desember 2020, bacaan kita terdapat dalam Mika pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, dan selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang telah mendengarkannya. Saudara-saudara yang kekasih, tema dari bacaan kita Mika pasal 5 ayat 1 sampai 8 berkata, pemimpin yang membawa damai. Batu yake basa tora enakoa arung umpasaya kamarampasan. Saudara-saudara yang kekasih, pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menjadi pengayom rakyat.
Seorang pemimpin seharusnya berpikir dan berkarya bagi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Namun dalam kenyataannya ada juga pemimpin yang tidak menyadari tanggung jawabnya hingga membuat rakyat menderita. Ketidakadilan sosial terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan, di mana para pemimpin mereka tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam kondisi ini, melalui nubuat Nabi Mika, Allah menunjukkan pengharapan bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Bethlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah kepada umatnya. Pemimpin yang akan menyelamatkan umatnya dari penderitaan. Dia seorang pemimpin akan datang dari tengah-tengah rakyat biasa, melepaskan mereka dari penindasan dan kelaliman. Ia yang dengan kekuatan dari Tuhan akan memimpin mereka seperti seorang gembala dan menjadi damai sejahtera. Serta akan menghancurkan musuh-musuh mereka, bahkan Asyur yang merupakan musuh terkuat bangsa Israel saat itu takkan mampu melawan mereka. Nubuat Mika telah digenapi dengan sempurna saat Yesus Kristus lahir ke dunia di Bethlehem. Matius 2 ayat 1. Allah menggenapi janji pemulihan ini bagi umatnya. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus lahir sebagai gembala yang baik bagi kita. Karena itu, setiap orang yang percaya akan mengimani Dia dan menyerahkan seluruh hidupnya dipimpin olehnya, maka damai sejahtera Kristus akan memberi kita kepastian untuk mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Demikianlah renungan kita. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Kita berdoa. Pemulihan Allah nyata dan berpuncak di dalam diri Yesus Kristus. Allah begitu kasih, dan Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia dan pemulihan Allah di dalam diri Yesus Kristus, sehingga dosa kami telah ditebus dan bahkan kami telah dianugerahkan keselamatan. Kami mensyukuri firman Tuhan di pagi hari ini. Karena itu, ya Roh Kudus, baharui, peliharakan dan tuntun kehidupan kami sehingga kami akan senantiasa hidup seturut dan kehendak-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Efrata Bontang. Berkatilah ya Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Berkati dalam rumah tangga masing-masing. Berkati dalam seluruh harapan dan kerinduan mereka. Berkati anak-anak dan cucu-cucu mereka ya Allah. Biarlah semuanya tetap berada dalam damai sejahtera dan menikmati berkat Tuhan dalam suka duka kehidupan yang mereka jalani. Berkati seluruh harapan dan kerinduan mereka ke depan. Yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Begitupun ya Tuhan, anak-anak kekasih kami yang berjuang mencari identitas melalui bangku pendidikan dan juga dalam perjuangan mencari yang mereka rindukan, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan tolong. Sehingga biarlah tiba waktunya mereka akan menikmati semua rancangan Tuhan, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan karena berbagai hal, karena penyakit, sembuhkanlah mereka. Karena pergumulan ekonomi, Tuhan bukakan jalan sehingga pergumulan itu boleh menjadi sukacita. Yang bergumul karena suami mereka, karena istri mereka, karena anak cucu mereka, karena pekerjaan, Tuhan tolong dan Tuhan kasih. Dengan mengajar mereka untuk selalu berpengharapan, meyakini dan mengimani serta mengaminkan bahwa ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai dalam menolong, membebaskan dan memulihkan keadaan kami. Berdoa untuk pranatal
sekolah minggu secara virtual, bahkan perayaan Natal sekolah minggu juga secara virtual. Jikalau Tuhan berkenan akan dilakukan, Tuhan tolong. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Berkati majelis gereja dalam tugas tanggung jawab serta pelayanan mereka, sehingga pelayanan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan akan tetap kami lakukan dalam kerendahan hati untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, dalam kami melangkah dan beraktivitas. Kami mohon pimpinan, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap memerintah kami dengan baik. Bahkan dalam masa-masa kami memilih kepala daerah, Tuhan karuniakan hikmat bagi kami, sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus, Allah sendiri yang akan menuntun kami memilih pemimpin-pemimpin yang Tuhan kehendaki untuk menjadi hamba-hamba Tuhan dan juga menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat. Berkenanlah ya Tuhan dalam kasih-Mu untuk memulihkan keadaan dunia ini, sehingga wabah virus corona ini akan segera berakhir. Topanglah dan anugerahkanlah kesehatan bagi kami ya Tuhan, sehingga dalam menjalani masa-masa pandemi kami akan tetap sehat dan kuat dalam beraktivitas, dalam bekerja, dalam beribadah. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama dari wabah COVID-19. Sehingga ketika kami berkarya, dimanapun kami berada, bahkan secara khusus ketika kami beribadah, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Inilah doa, pengharapan, syukur, dan syafaat kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepada-Mu dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap melakukan protokol kesehatan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Shalom bagi kita semua.